iya kita lihat yang itu kan dia turun, tapi si Bejo sama Bayu itu lihatnya dia ke atas katanya. Iya, tapi kalau aku sama anak-anak yang dari Yang atas di musola itu kita lihat lihatnya dia ke bawah. turun. Terus temanku yang 2 ini kan turun mas, jalan turun mau bantu. Dia malah ngelihatnya orang 2 itu naik ke atas, sedangkan kita lihat orang itu ke bawah. Halo penikmat YouTube, pada konten pertama kita yaitu petis pengalaman mistis bersama saya Aldi Water. Di sini kita sudah kedatangan 2 narasumber yaitu Kak Ocha dan Kak Nanda. Mereka mempunyai pengalaman yang cukup mengerikan saat mendaki di B29. Selamat malam Kak Ocha, selamat malam Kak Nanda. Malam. Oke. Itu bagaimana pengalaman kakak-kakak saat naik ke B29 itu? Awalnya Ya. dari sini kita berangkat sore, nyampe Lumajang maghrib. Kita istirahat dulu di rumah teman kita yang ada di Lumajang Kota. Setelah itu jam 12 malam kita lanjutin perjalanan baru ke B29-nya. Tapi waktu itu kita berangkat pas musim hujan ya. Iya. Akhir tahun pas musim hujan, nekat dengan Itu pengetahuan. tahun kemarin? Enggak sih, udah lama. Udah lama. Pas aku masih kuliah juga. Sekitar tahun berapa dulu? Tahun berapa ya, Nda? 2009 Enggak, 18 ya? 18. Ke 2019. Iya. Terus? Tahun segituan. Terus apa nih? Ke atas ya. Ya. Kita berangkat dari Lumajang Kota itu sekitar jam 12. Nah, cuacanya gerimis juga. Terus gimana dah? Lupa ingat, udah berapa tahun yang lalu. Itu berapa orang? 10 cewek cowok. Saya jawab. Jadi 5 motor. Terus? Nekat aja ya, berangkat itu padahal cuacanya udah yang pertama nggak mendukung. Terus yang kedua itu ini apa? Kita juga nggak ngelihat bensin itu masih ada apa enggak gitu. Tapi ketika kita udah berangkat nyampe mana tuh daerahnya? Senduro itu udah hujannya udah mulai ini apa? Deras. Udah mulai deras. Kita berhenti pakai jas hujan. Terus kita bingung nyari tempat untuk berteduh itu di mana. Setelah itu ada salah satu teman yang memang mungkin pernah ke B29. Dia petunjuk arahnya, akhirnya kita diarahkan ke tempat kafe yang kebetulan kafe itu mau tutup. Itu sekitar jam berapa sampai sana? jam berapa ya? Jam setengah 1. Hujan deras banget. Petir, mati petirnya lampu. mengerikan. Itu kafenya juga nggak mungkin kan ya? Kayak Di bukan situ kafe ada gitu. kayak bukan kafe. Yang jaga cuma satu ya. Mas dan nggak strategi ya tempatnya. Ada Kayak kandang di kafe gitu. Iya. Ya nggak ada tempat lagi ya mas ya. Ya udah akhirnya kita di sana dapat beberapa menit tiba-tiba mati lampu. Kayak Kayak film itu deh, kayak di film-film. enggak, pertama petir gak sih? Petir banter itu udah sampai apa deh, Kilatannya terang. sangat terang, terus langsung mati lampu tuh. Masih kaget ya. Tiba-tiba Itu masih belum dimulai pendakian ya? belum, itu masih kita nyari tempat tidurnya itu. Gitu kita masih nggak sadar ya kalau udah diingetin dari Nah, sana aja udah nggak boleh berangkat, tapi kita tetap ngeyel berangkat. cuaca aja terus Nggak mendukung. akhirnya sampai jam 2:30 jam 2 karena takut kan kita pengennya ngejar sunrise. Jadi jam 2 kita berangkat, itu masih gerimis tapi udah lumayan agak reda lah. Kita berangkat nyampe atas tuh sekitar jam 3, terus
temanku ada yang belut kencing juga, ada yang kehabisan bensin. Akhirnya kita cari musola sama tuh tempat yang jual bensin. Nah tapi pernah ke B29 nggak sih? Iya. Itu kan lewat kayak pemukiman gitu, yang rame banget. Nah itu tuh sepi banget, nggak ada orang sama sekali keluar. Itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi, sepi banget. Keadaan hujan, masih hujan. Hujan, gerimis, sepi. Tapi kita terus aja, mungkin di atas ada orang gitu kan, biasanya ada yang ngecamp. Nah tapi sepanjang perjalanan dari bawah ke atas kita tuh nggak berpapasan sama orang. Sama sekali nggak ada, cuman motornya kita ya. Iya, cuman kita. rombongan kalian ya. Iya. Nggak Jadi kita lewat yang ini ya, jalan pasir yang ke bawah ya, bukan yang ke atas itu. Pas itu lagi ada kebetulan jalan juga, yang jalan yang terus tapi yang nanjak banget itu. Jadi kita lewat bawah yang muter itu, yang lewat perkampungan itu. Terus apa lagi ya? Itu nggak tahu kita tuh jalannya bener apa enggak. Asal aja. Asal aja. Dan itu juga sampai bawah banget tuh sampai Eca ya. Sampai bawah banget. Itu sampai jalannya tanahnya berlumpur itu loh, Mas. Iya, bekas hujan ya. Iya. Itu ada kan teman yang petunjuk arahnya yang memang mungkin udah benar-benar tahu. Tapi tetap salah ya jalannya aja ya. Tersesat gitu. Iya, tiba-tiba itu sepedanya itu bukan mati, macet ya, macet di. Oh, nggak tersesat sih itu sebenarnya. Cuman kita kan niatnya mau nyari apa namanya? Jalan pintas. Bukan, bensin. Jadi kita ke bawah lagi. Nah itu kan karena di sana mati lampu juga. Akhirnya kita nggak tahu tuh jalannya berlumpur atau enggak, soalnya pas itu pavingan, jadi tiba-tiba nyemplung lagi di situ. Akhirnya motornya mogok di sana, terjebak lumpur gitu. Karena itu juga sih, sebelumnya kan namanya gunung ya, dingin kan. Terus yang nyetir juga kaku kan ya, hujan ya. Itu nggak pakai perlengkapan kayak jas hujan gitu? Pakai, tapi tetap namanya hujan, angin, petir. Enggak sih, enggak juga, kilat putih-putih. Iya, tapi nggak sekeras pas kita di bawah itu. Terus tambah dingin, jadinya kan kaku sih. Iya. Mana juga kan kita pakai Mavic, terus jalannya berlumpur. Nah sebelah jurang, takutnya masuk ke jurang. Akhirnya kita nggak mutusin buat terus ke atas. Terus kita nyari musola sama nyari bensin itu. Kebabas. Apa sih kebabas? Terlewat. Itu sampai ya apa itu? Ya yang nyemplung tadi kan ya. Terus bingung aku nggak bisa itu apa Mas, sepedanya tuh macet ya, digas itu nggak bisa tuh, nggak bisa digas lama nyampe situ. Setelah itu ada temanku ya, Ujo sama si Bayu turun kan. Ujo sama Bayu turun, tapi kita ke atas dulu. Awalnya semuanya ke bawah nggak lihat gak sih kalau ada musola, tapi kita terus nggak lihat. Itu keadaan jalan berarti gelap ya? Gelap. Cuma lampu sepeda gitu. Lampu motor. Lampu motor. Setelah itu dijemput sama temen yang di bawah itu, sampai didorong pun itu nggak keluar tuh Mas, bannya itu. Gelap. Bannya itu nggak mau naik itu. Nah, katanya teman itu ada sekilas orang lewat pas-pasan gini. Kalau memang itu bener-bener orang, pasti kan bilang, "Mbak, Mas, kenapa motornya?" Pasti gitu kan Mas. Nah, kenapa kok orang itu tiba-tiba udah terus aja, nggak tahu di sekelilingnya ada orang, kenapa dia nggak terus aja. Terus dia nggak ngeliat mukanya juga sih, entah itu cewek cowok, ini nggak tahu.
Tapi kayaknya cowok deh udah. Dua ya? Soalnya dia pakai sarung. Aku lihatnya sih pakai sarung yang Oh, belakang. berarti masih terlihat badannya, cuman mukanya nggak iya. kelihatan. Bajunya tuh hitam-hitam gitu loh. Anehnya kan Mas, kalau misalnya dia itu manusia pasti kan nanya, Mbak Mas kenapa motornya Ya berhenti lah. berhenti, dibantuin. Enggak, itu malah orang sepedanya teman kita itu mendelep ya, kenapa kok motornya yang satunya itu lancar jalannya lewat sampingnya, kan aneh. Itu kalau satu gitu, Mas. arah atau berlawanan? Temanku mau naik, dia mau turun. Oh. Gitu. Iya. Jadi Iya. apa, dia mau naik dia mau turun. Salipan ya. Enggak, tapi ya yang kita lihat yang itu kan dia turun. Tapi si Bejo sama Bayu itu lihatnya dia ke atas katanya. Iya, tapi kalau aku sama anak-anak yang dari Yang atas, di Mas, musola itu kita lihat dia ke bawah. turun. Terus Gitu. temanku yang dua ini kan turun Mas, jalan turun mau bantu. Dia malah ngelihatnya orang dua itu naik ke atas, sedangkan kita lihat orang itu ke bawah. Berarti mulai dari sana kejanggalan. Iya, mungkin kenapa ya kok tiba-tiba setelah itu udah lama-lama dibantu, akhirnya motor itu bisa. Setelah itu didorong lah sama anak-anak didorong sampai ke atas. Nah, temanku ini yang tadi ngegas banget itu nyampe atas itu tiba-tiba gini Mas, jongkok gini lagi. Terus kenapa itu si Udin bilang gitu, anak-anak sambil gini loh, kenapa tiba-tiba disamperin, tiba-tiba dia pingsan, cuman dipegang gini dia tuh pingsan. Setelah itu dibawa ke musola. Lain. Diomongin itu bukan dia yang ngomong, katanya sih. Kan ditanyai, "Kamu siapa?" gitu. "Aku yang jaga dia." Iya.